Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional dan masih bersama saya Thalita Diva selaku presenter. Dan di sini saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang luar biasa. Ada Kang Syauki di sana yaitu selaku pengamat politik. Ada Bapak Baharudin selaku pengurus PC P3 Banyuwangi. Ada Bapak Samsul Arifin selaku anggota DPRD fraksi P3 Banyuwangi. Ada pula Bapak Taqiyuddin selaku Ketua Panitia Muscap 9 P3 Banyuwangi. Dan di sini kita akan membicarakan topik terkait jalan terjal Partai Ka'bah menuju 2024. Dan mungkin kita akan membuka obrolan kita kali ini dengan menanyakan sebenarnya kita kan sudah mendengar beberapa isu terkini terkait adanya konflik internal dalam Partai P3 sendiri. Dan mungkin saya akan tanyakan sebenarnya kronologi Muscap 9 P3 Banyuwangi yang sedang terjadi ini seperti apa? Mungkin Bapak Samsul Arifin dipersilahkan untuk menjelaskan ke pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa NTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, para simpatisan, pendukung Partai Persatuan Pembangunan yang teramat kami banggakan. Berbicara tentang Muscap Partai Persatuan Pembangunan yang ke-9, di mana ini adalah agenda partai yang untuk Muscap 9 ini digelar pada tanggal 12 Desember 2021 bertempat di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin, di mana 25 PAC pada saat itu akan menyalurkan aspirasinya dengan satu suara dari DPC dan kemudian dari organisasi sayap. Tetapi dalam perjalanannya setelah pembukaan, sebagaimana kita tahu bersama, telah dibuka oleh Bupati dan disaksikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah beserta para musyawirin peserta Muscap, terdiri dari pengurus harian DPC P3 se-Kabupaten Banyuwangi dan PAC. Pada saat itu setelah pembukaan ada beberapa persoalan. Ada 16 PAC yang memang resmi pada saat itu memenuhi syarat, yaitu ketua dengan sekretarisnya lengkap. Tetapi persyaratan untuk bisa digelarnya Muscap itu harus 2/3. 2/3 dari 25 adalah pada posisi 17, sehingga harus ditambah satu PAC lagi. Nah, ketika kami angkat satu PAC, sebagaimana saran dari Dewan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat, akhirnya yang sederajat dengan yang satu itu ternyata ada 3, sehingga ada 19. Praktis tinggal ada 6 PAC yang masih belum bisa masuk secara resmi. Nah, 6 PAC ini kemudian diselesaikan untuk menjadi peserta itu oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Yang Dewan Pimpinan Wilayah tidak menyelesaikan sendiri, tetapi berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat yang berkompeten dalam urusan ini adalah OKK. Disaksikan oleh saya dengan Mas Basir selaku kandidat, disaksikan pula oleh panitia, disaksikan pula oleh orang yang akan mewakili, baik itu sesuai dengan SK maupun yang akan mewakili. Sehingga 6 PAC yang masih tidak termasuk sempurna itu diselesaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas petunjuk Dewan Pimpinan Pusat. Ternyata hanya ada 5 yang diloloskan, terlepas itu ke kanan dan ke kiri, artinya ke saya atau ke afiliasinya ke Mas Basir. Ada satu PAC yang kemudian didis adalah PAC Tegal Sari. Demikian. Baik, jadi begitu. Itu menurut Bapak Samsul Arifin di sini. Dan kita akan bertanya langsung kepada Ketua Panitia Muscap 9 P3 Banyuwangi sendiri, kepada Bapak Taqiyuddin. Sebenarnya ini bagaimana? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Samsul Arifin, apakah benar atau bagaimana Bapak? Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya saja, khususan warga P3 Kabupaten Banyuwangi yang kami banggakan. Sebelumnya kami luruskan, kami bukan sebagai ketua panitia, tapi sebagai anggota panitia, gitu, yang tahu secara langsung terhadap proses itu. Begini, Pak, bicara tentang Muscap, menurut apa yang saya tahu dan bahkan yang saya alami, kita harus memiliki sebuah prinsip dasar sebagai basic yang harus kita jadikan prim
di dalam kita melaksanakan sebuah prosesi yang disebut dengan musab itu. Perlu diketahui bahwasannya musab yang digelar pada tanggal 12 Desember di Pondok Pesantren Yauluddin itu berdasarkan terhadap surat persetujuan. Surat persetujuan nomor 0589 garis miring DPP garis miring 11 garis miring 2022. Ini adalah dasar pokok daripada pelaksanaan musab itu sendiri. Nah, kalau surat persetujuan itu artinya dalam persoalan yang ada kaitannya dengan kelengkapan yang dilaksanakan dalam musab itu adalah mutlak merupakan kewenangan daripada DPC itu sendiri. Nah, mulai dari tempat, mulai dari waktu pelaksanaan maupun siapa yang akan diutus untuk mengikuti musab tersebut. Itu mutlak adalah merupakan kewenangan daripada DPC yang dirapatkan oleh DPC itu yang bersifat kolektif kolegial tentunya, dan selanjutnya itu diajukan kepada DPW untuk diteruskan kepada DPP. Atas ajuan daripada DPC ke DPW dan dari DP ke DPP itu muncullah yang namanya surat persetujuan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini adalah merupakan produk daripada surat persetujuan yang dijadikan dasar itu, bukan surat keputusan itu, Mbak. Baik. Ya, jadi memang apakah dalam rapat tersebut memang kita akan menentukan ketua PAC begitu? Begini, musab itu amanatnya itu cuma satu di situ itu, yaitu membentuk ketua tim formatir. Yang selanjutnya ditindaklanjuti membentuk formatir-formatir yang disesuaikan dengan regional daripada tertentu yang ada di dalam wilayah tersebut. Dan kemudian juga di sana itu ada pelibatan dari unsur DPW dan juga daripada DPP. Kalau kita bicara tentang baru selanjutnya itu bicara tentang komposisi kepengurusan itu. Itu yang saya tahu itu seperti itu, gitu loh, Mbak. Ya. Sejauh yang Bapak tahu seperti itu. Yang saya tahu itu seperti itu. Jadi kembali kepada satu persoalan tadi, saya tegaskan di sini, ini dasar pelaksanaan musab itu adalah surat persetujuan. Jadi memang sudah ada surat secara resmi begitu ya? Iya, sudah ada. Nomornya 0589 itu tadi itu surat persetujuan. Itu artinya apapun yang ada di situ itu kan diajukan. Benar. Oleh pihak yang memiliki kepentingan pada saat itu, dalam hal ini adalah DPC. Selanjutnya oleh DPP itu disetujui. Artinya sehingga DPP dalam hal ini sifatnya hanya memberikan sebuah kata setuju saja. Ya wes laksanakan begitu saja sudah. Di mana tempatnya, kapan pelaksanaannya, siapa orang-orang yang akan disuruh di dalamnya. Sehingga tindak lanjut daripada itu, DPC itu sebetulnya hanya sekedar melanjutkan, melaksanakan amanah yang berasal dari DPP itu, yang sesungguhnya merupakan ajuan daripada DPC itu sendiri. Gitu. Jadi menurut Bapak seperti itu. Dan kita akan langsung bertanya kepada Bapak Bahrudin di sini sendiri selaku pengurus PC Partai P3 Banyuwangi yang mewakili Bapak Basir Hadim yang berhalangan hadir hari ini. Jadi menurut Bapak sendiri sebenarnya kronologis yang terjadi ini seperti apa? Karena kan Bapak mungkin di sini mewakili Bapak Basir Hadim yang mungkin berbeda sisi dengan Bapak Samsul Arifin yang ada di sini. Jadi boleh dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh saya cerita tentang status saya sebelum saya diplot jadi pengurus DPC. Status saya waktu itu sebagai pemilik suara. Begitu, ya. Iya. Jadi ketika berbicara kronologi pemilihan, fine-fine saja. Bahkan saya sangat berharap betul dengan muscap kemarin ini. Kenapa? Karena suksesi kepemimpinan Kiai Haji Fauzan sudah 2 periode. Artinya muscap kemarin ini beda dengan muscap yang lain, yang sebelumnya. Muscap harapan karena regenerasi. Jadi kami PAC sangat berharap betul dengan muscap yang dilaksanakan 2001 ini. Begitu. Terkait dengan persoalan di dalam itu kami tidak berhak menyampaikan karena bukan wewenang. Cuma harapan kami waktu itu sangat bahagia dan sangat berharap banyak. Muscap pada 2001 muscap harapan
regenerasi kepemimpinan P3 Banyuwangi ke depan lebih baik. Baik, jadi tanggapan Bapak dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Samsul Arifin tadi, apakah kebenarannya memang dapat dibenarkan atau bagaimana? Kami tidak bisa membenarkan karena kami tetap mengacu kepada apa yang disampaikan oleh panitia. Kenapa? Karena saat itu panitia adalah sebagai wasit yang menentukan pelaksanaan muscap di saat itu. Jadi, kalau Pak Samsul Arifin waktu itu sebagai kontestan. Baik. Jadi sebenarnya gejolak apa yang terjadi di antara partai P3 ini sendiri? Sebelumnya tidak ada gejolak. Tidak ada. Kalau menurut Bapak Samsul Arifin mungkin? Begini, tidak ada gejolak. sedikit saya meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Taqiyuddin tadi. Jadi Muscap itu memilih formatur, bukan ketua formatur. Formatur 4 dari PAC. Unsur PAC itu ada 4 orang, unsur DPC 1 orang. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Pak Taqiyuddin itu bahwa DPC adalah orang yang berhak, lembaga yang berhak mengusulkan siapa-siapa yang akan punya hak. Tetapi dari usulan yang kami sampaikan oleh DPC, yang DPC sampaikan itu ada beberapa orang yang sebagaimana kami sampaikan tadi berhalangan. Salah satunya misalnya ada kecamatan yang sudah meninggal. Dan kebetulan Kalipuro ini ada di saudara saya, Mas Basir. Kemudian Kabat misalnya, beliau sudah menyatakan mengundurkan diri. Memang ada di dalam, karena yang diminta pada saat itu Sipol, memang kami yang ajukan itu. Kemudian karena dia sudah menyatakan mengundurkan diri, ini yang kemudian kami sebutkan ada 6 PAC yang harus diselesaikan bersama. Yang penyelesaiannya diselesaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sambil berkonsultasi dengan DPP yang berkompeten, dan pada saat itu ada kedua belah pihak, saya dengan Mas Basir ada di situ, yang bersangkutan yang ada di dalam SK dan yang akan mewakili itu juga ada di situ. Baik. Nah, sebagaimana tadi kami sampaikan, ada 5 orang yang kemudian diloloskan itu, yang 1 di DIS, yaitu Tegalsari. Demikian. Baik, sudah cukup. Dan mungkin saya akan melempar pertanyaan kepada Kang Syauqi di sini selaku pengamat politik. Menurut Kang Syauqi sendiri, melihat gejolak yang sudah dijelaskan oleh ketiga pihak ini tadi, menurut Bapak bagaimana? Apa yang menjadi pandangan Bapak dalam isu yang sedang terjadi saat ini? Iya, jadi gini Mbak ya. Ini kan partai Islam ya, P3 ini ya. Saya mungkin analogikan dalam konsep Islam ya. Kitab suci partai itu kan undang-undang partai politik ya Pak ya, tahun 2011 ya. Jadi dalam undang-undang partai itu kan pasal 23 diatur suksesi itu harus mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART. Itu yang menjadi kitab sunnahnya kan begitu kan. Kitab sunnahnya tidak boleh dilanggar. Nah, saya tidak tahu dalam ADART ini di P3 Muscap itu dalam batas hanya untuk merumuskan tentang formasi atau tim formatur itu, atau juga untuk memilih pemimpin baru kan gitu kan. Tadi disampaikan ada regenerasi, itu bagus memang. Partai itu kan memang harus ada regenerasi agar partainya hidup. Persoalannya ketika regenerasi ini tidak sesuai dengan kitab sunnahnya atau sudah sesuai, itu kan harus dikawal, kan begitu Mbak ya. Nah, ya tidak etis lah ya ketika, kalau dalam NU itu ya, ketika dalam sunnahnya tidak dijelaskan secara detail, itu biasanya di breakdown, di kejawantahkan itu ya, istilahnya itu dalam ijma dan kias kan begitu kan. Yeah. Itu yang menjadi tatib dan yang disampaikan Bapak tadi itu Pak. Menurut saya Pak Sin, Pak Taqiyuddin ya. Tuh, jadi kiasnya bahwa ketika tidak ada aturan baku dan hanya butuh persetujuan kan begitu Pak ya, maka itu mestinya sudah memenuhi unsur dari hadisnya tadi itu. Begitu. Kan begitu Pak Samsul ya, mungkin ya. Jadi nah, ketika sudah memenuhi unsur itu, atau saya tidak tahu persis internal P3 ya. Tapi intinya begini Mbak, di mana-mana Muscap itu biasanya milih kepemimpinan di tingkat daerah. Baik. Muscap tingkat daerah milih ketua DPC, wilayah milih ketua DPW atau istilahnya DPD begitu kan, di pusat milih ketua umum kan begitu kan ya. Jadi ketika kemudian dalam kabupaten ini
sudah terbentuk dan kemudian tiba-tiba di pusat itu yang turun berbeda, maka di setelah konflik politik itu muncul. Ketika konflik muncul, nah kitab sucinya juga sudah mengatur, di situ ada namanya dalam pasal 32 itu ada namanya mahkamah partai kan begitu. Masalahnya kemudian saya tanya, Pak Samsul apa menghasilkan mahkamah partai? Enggak, masalah legowo. Kan itu kan berarti saya tidak tahu lagi apa ini legowo bener atau gimana. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut terkait masalah partai dan lain sebagainya. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Nasional NTV. Baik, kembali lagi bersama saya Talita Diva dan masih dalam program acara Dialog Nasional NTV. Saya masih ditemani oleh bapak-bapak pengurus Partai P3 Banyuwangi dan juga Kang Syauki selaku pengamat politik di sini. Dan saya akan menuju ke topik selanjutnya, yaitu kita kan tahu sendiri bahwa isu yang sedang ramai ini karena adanya DPP yang melalui DPW menurunkan SK ke Basir Hadim, begitu ya Bapak. Lalu konon katanya turunnya SK tersebut dibarengi dengan isu keluarnya 18 anggota PAC, begitu. Apakah benar? Dan mungkin saya akan langsung tanyakan ke pengurus Partai P3 sendiri, kepada Bapak Bahrudin, silahkan. Saya satu persatu dulu ya. Ya baik, silahkan. Terkait dengan SK yang diturunkan ke Haji Basir, saya lebih melihat dari kacamata agama. SK turun ke Haji Basir itu menurut kami, menurut saya SK ilahiyah. Sebab apa? Di acara muscap tidak ada pilihan. Tidak ada, artinya PAC tidak ada pilihan. Terus dengan proses tahu-tahu SK turun ke Haji Basir. Itu bukan ranah saya untuk menyampaikan secara detail. Tapi bagi saya itu sebuah ikhtiar yang bagi saya melihat ikhtiar dari Bapak Samsul Arifin yang juga luar biasa secara zahiri. Ya mungkin dari satu sisi Haji Basir ikhtiar batiniyahnya sehingga SK turun ke Haji Basir, makanya saya sampai saat ini SK ilahiyah. Tapi apa tidak ada penjelasan yang lebih logis mungkin Bapak selain penjelasan terkait kacamata agama dan lain sebagainya begitu? Saya kira cukup, itu keterbatasan saya untuk menyampaikan hal ini. Oke, langsung kita tanyakan kepada Bapak Taqiyuddin di sini. Menurut Bapak sebenarnya ini isu yang terjadi apa gitu? Apa yang menyebabkan 18 anggota PAC ini mundur? Apakah memang karena adanya SK tersebut atau bagaimana? Silakan. Jadi begini Mbak, mungkin secara sederhana saja saya sampaikan ya. Secara kebetulan kami ini 2 periode itu bersama dengan beliau. Begitu. Ya, artinya saya juga pada waktu itu membantu kepada DPC di masa kepemimpinannya Abah Fauzan dan beliau. Secara kebetulan juga kami ditugasi atau diberi amanah untuk menyelesaikan kebutuhan terkait dengan apapun yang ada hubungannya dengan administrasi kepartaian. Termasuk di sana itu saya itu yang membuat SK, tapi bukan berarti yang melegislasi SK itu, yang membuat SK. Hanya sekedar anggota yang menyusun gitu ya istilahnya Bapak ya. Sehingga saya tahu persis kapan mulainya PAC itu bekerja secara regulatif, dan kita pun juga tahu kapan berakhirnya PAC itu berhenti karena regulatif juga. Begitu. Ya. Jadi PAC Kabupaten Banyuwangi P3 itu sebanyak 25 PAC itu bertugas
itu tahun 2017 Maret. Artinya sudah Ya. 5 tahun ya? Dan berakhir itu pada Maret 2022. Begitu. Sehingga kalau misalkan pada hari ini ada sebuah statement yang disampaikan oleh teman-teman PAC tadi, mundur serentak secara SK, sebetulnya secara logika politik kok kurang tepat. Mereka mundur itu bukan 18 orang itu atau 18 PAC. Semuanya itu mundur karena habis masa periodisasinya, begitulah. Benar. Nah, cuman ketepatan pada hari ini atau dalam kesempatan yang kemarin itu ada sebuah momen yang cukup luar biasa di Banyuwangi ini, yaitu pelaksanaan ucap, sehingga mudah sekali untuk mengaitkan satu indikator dengan indikator yang lain, sehingga kemudian menentukan sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu adalah itu, gitu loh. Artinya tidak ada indikasi kekecewaan yang sudah diberitakan begitu. Kalau soal kecewa itu saya melihatnya dari sisi partai politik, ya, Pak, ya. Jadi yang namanya suksesi dan lain sebagainya itu adalah suatu hal yang biasa dan terbiasa terjadi, gitu loh. Artinya kalau sudah seperti itu, kita tuh hanya berpikir bagaimana ke depan, bukan bagaimana di belakang, kan begitu kan ya. Jadi menurut saya kaitannya dengan masalah SK ini, ya itu ranah daripada DPP. Kami tidak bisa komentar secara eksplisit maupun implisit terkait dengan masalah SK itu tadi. Bagi kami, dengan turunnya SK ini, semua polemik apapun yang terjadi di P3 Kabupaten Banyuwangi sesungguhnya sudah masuk pada tahapan finishing. Selesai sudah, tidak ada permasalahan. Sudah. Artinya memang legalitas dari SK ini sendiri tidak perlu diragukan kembali gitu ya Bapak. Sudah memang benar legal adanya. Karena kita ini sebagai DPC yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Mbak ya, melihat SK itu yang melahirkan adalah institusi tertinggi di dalam tubuh partai, dalam hal ini adalah DPP. Ya kita sam'an, wata'atan, wata'diman itu seharusnya kepada apapun yang telah diputuskan oleh DPP itu sendiri. Perkara ada sebuah soal, ada sebuah masalah yang mungkin dari sisi tertentu kok mungkin munculnya sebuah persoalan misalkan, ya masih ada jalur-jalur yang barangkali ditempuh. Itu kan di sana itu ada mahkamah partai dan lain sebagainya. Nggih monggo. Yang jelas pada hari ini SK itu sudah ada di Banyuwangi, dan yang memegang itu turunnya itu adalah Pak Haji Basir Khotim, gitu. Ya, kita melihatnya itu. Artinya tidak ada yang masalah lain. dengan pada SK. Tidak ada masalah sebetulnya. Baik. Sudah. Jadi kalau mohon maaf kalau pada hari ini ada yang namanya 18 PAC itu mundur karena mungkin kausalisasi sebuah persoalan itu karena adanya SK umpamanya ini, ya mereka tidak boleh. Orang Maret itu sudah selesai kok. Jadi tidak boleh berkata, bertindak, berbuat mengatasnamakan kelembagaan. Lalu sisa dari 7 PAC yang tidak dikabarkan tidak saya boleh. tidak melihat itu. Saya melihatnya begitu. 25 PAC. Begitu. Jadi bukan melihat 18 PAC. yang keluar atau mereka mundur itu bukan karena apa, tapi karena kehendak alam itu. Begitu. Jadi karena ada sebuah prosesi yang secara regulasinya itu seperti itu. Gitu. Terima kasih Bapak. Mungkin saya langsung akan lemparkan kepada Bapak Samsul Arifin. Sebenarnya ini persoalan terkait SK yang langsung turun kepada Bapak Basir Hadim dan lain sebagainya ini bagaimana Bapak? Menurut pandangan Bapak sendiri? Saya jelaskan tadi, saya luruskan Adinda ini, Dinda Bahrudin ini, bahwa di dalam proses muscap itu bukan tidak ada pemilihan. Jadi setelah konflik 6 PAC itu diselesaikan dengan 5 PAC yang masuk, kemudian masuk dengan beberapa agenda mulai pleno 1, pleno 2, pleno 3, pleno 4. Pleno 1 diikuti oleh semuanya. Dan pleno 1 itu adalah jadwal dan tata tertib. Itu diakui semua bahwa akan nanti ada 4 pleno, selesai. Pleno kedua rekomendasi, diikuti semua, selesai. Pleno ketiga laporan pertanggungjawaban, beliau yang menyampaikan mewakili ketua DPC. Kemudian Mas Arief yang menyampaikan tentang keuangan. Ada pertanyaan belum dijawab, tetapi kemudian saudara saya Mas Basir dengan teman-teman ini sebagian walk out. Nah dari itu semua kemudian proses itu mungkin yang diketahui oleh Dinda ini kemudian tidak ada proses. Sebenarnya terus proses itu karena masih ada 18 itu tadi. Nah setelah itu istirahat, pleno ketiga
pleno keempat setelah sholat maghrib itu masih ada 18 PAC. Nah, kalau kemudian PAC itu memilih yang kami sampaikan 4 unsur PAC, 1 unsur DPC, selesai pada saat itu. Menurut saya seluruh prosesi muscap itu sah. Terbukti sahnya tidak dibubarkan dan tidak ada teguran sampai selesai oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah pada saat itu. Setelah itu kami panitia melaporkan ke Dewan Pimpinan Wilayah 2 hari berikutnya. Setelah 20 hari kami diundang karena telah membentuk 4 orang formatur dari unsur PAC, 1 dari unsur DPC, saya sendiri, jadi 19 suara. Dan itu semua kami 20 hari setelah itu diundang ke DPW. Karena ex officio unsur DPW itu adalah ketua formatur. Jadi formatur itu ada 7, PAC 4, DPC 1, DPW 1 yang ex officio sebagai ketua, kemudian Dewan Pimpinan Wilayah. Pada tanggal 3 Januari 2022 itu diundang semuanya, hadir semua pada saat itu, kecuali pada saat itu yang dari DPP Lukman Yani menyampaikan secara virtual. Artinya kan muscapnya sah. Kemudian kami anggap seluruh prosesi formatur itu sah. Karena apa? Kemudian ada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPW. Bukti itu kemudian tercantum di dalam SK sebagai rujukan dari SK, di mana SK itu ada menimbang, mengingat, memperhatikan. Dalam memperhatikan itu, kalau tadi menimbang sebagaimana disampaikan oleh Mas Syauki adalah tentang aturannya. Nah, kemudian memperhatikan yang pertama, poin nomor satu adalah rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah. Baik. Nah, poin yang kedua adalah hasil formatur tanggal 3 rapat formaturnya. Tidak ada rapat lagi formatur selain tanggal 3 yang kami hadiri. Dan PAC datang, DPW langsung memimpin Pak Kiai Mujahid Ansori, DPP dipimpin oleh Mas Lukman. Nah, itu yang kemudian kami mempersoalkan. Nah, kalau tadi ada persoalan teman-teman PAC mengundurkan diri, memang betul kami yang tanda tangan SK di PAC itu tertanggal 15 Maret. Kalau secara urutan 5 tahun selesai. Tetapi kan tidak boleh yang namanya vacuum of power. Jadi ketika tidak ada kepengurusan, yang ada itu dulu yang harus eksis. Tidak boleh kemudian ada kekosongan kekuasaan. Kalau kemudian kosong, loh partai ini siapa yang akan ngurus gitu? Nah, artinya meskipun masa jabatannya selesai, mereka tetap harus bertahan demi mengisi kekosongan hukum berkhidmat. tersebut. Buktinya pada saat hari raya halal bihalal ada. Tapi kan secara surat keputusan yang sudah disepakati sebelumnya kan pengurus PAC tersebut sudah tidak memiliki kewenangan, Bapak. Ya itu, karena kalau sebelumnya SK PAC itu adalah menjadi kewenangan DPC, hari ini menjadi kewenangannya DPW. Sedangkan kami sudah dimisioner. Kalau seandainya normatif, SK itu seandainya tanggal 12 Desember 2021 kami muscap selesai dan kemudian formatur selesai, itu 2 bulan. Kami Februari sudah mendapatkan SK dan kemudian bisa membentuk, tidak sampai habis masa jabatannya teman-teman PAC yang ada di 25 kecamatan ini. Artinya Bapak tidak sepakat dengan pernyataan Bapak Taqiyuddin di sini bahwa 18 PAC itu mundur karena masa jabatannya selesai. Berarti karena apa Bapak kalau tidak? Bukan karena SK, bukan. Jadi bukan karena SK tetapi bukan karena SK-nya yang habis, tetapi karena memang setelah SK itu diketahui ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan mulai dari alur itu tadi. Dari muscap yang menurut teman-teman itu sah karena tidak ada teguran, formaturnya juga sah karena ternyata direkomendasi oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pimpinan Wilayah juga sudah merekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat. Ternyata ini dijadikan rujukan sebagai dasar memperhatikan SK. Tetapi SK-nya tidak sama dengan apa yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2022 itu formatur kami termasuk begitu. Formaturnya begitu. Jadi berarti 18 PAC ini mundur karena apa? Pertanyaannya itu Bapak. Mengundurkan karena ada tadi karena SK yang begitu. Ya SK yang ada, kemudian mereka merasa nantinya kami akan mengundurkan diri kalau kayak begini. Nah, salah satu bentuk duka dari teman-teman dan kekecewaannya, saya ingatkan jangan sampai merusak partai. Artinya kabar berita yang memberitakan bahwa 18 PAC ini keluar karena kecewa itu benar? Oh tidak, itu hanya pernyataan saja bil lisan dan tidak dibuktikan dengan tertulis sebagai bentuk
mengingatkan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada pengurus-pengurus yang ada. Karena apa? Karena bentuk kekecewaannya sudah diwujudkan dalam bentuk mengibarkan bendera setengah tiang. Saya ingatkan, jangan sampai kamu semua kemudian merusak partai. Silahkan kalau saudara kecewa, tapi dalam koridor, dalam bingkai tetap membesarkan partai. Mereka mengibarkan bendera setengah tiang. Gitu. Jadi begitu. Iya. Langsung saja saya lemparkan kepada Kang Syauqi di sini. Jadi dari ketiga pernyataan yang sudah dinyatakan oleh narasumber kita yang lain ini, menurut Kang Syauqi sendiri bagaimana? Sebenarnya mana yang benar dan mana yang salah begitu? Gini, Mbak Talita ya. Politik itu kan bukan benar salah ya. Kalau benar salah di pengadilan. Gitu. Politik itu menang kalah, kan gitu kan. Ini harus dipahami. Jadi urusan politik, urusan kekuasaan, tapi tidak semata kekuasaan sebenarnya. Kalau saya melihat dari diskusinya, secara regulatif, tadi kan saya sampaikan bahwa kitab sucinya itu undang-undang parpol. Kita tidak bisa lepas dari itu. Di undang parpol diatur jika ada perselisihan, kepengurusan, konflik, itu ada waktu 2 bulan, 60 hari untuk menyelesaikan di Mahkamah Partai. Itu sejak SK terbit. Jadi misalkan SK itu terbitnya pertengahan Mei, ya Pak Samsul punya waktu sampai pertengahan Juli untuk melakukan klarifikasi di Mahkamah Partai itu. Kalau itu tidak diambil, tidak dilakukan, tidak masalah. Itu kan hak beliau sebenarnya. Cuman dari rangkaian cerita yang disampaikan Pak Samsul tadi, saya melihatnya begini sebenarnya. Secara resume muscap gitu kan, yang dalam bentuk tim formatur itu tidak ada masalah sebenarnya di DPP kan begitu. Mungkin begitu ya Pak ya, tidak ada masalah di DPP. Karena ya memang ketika saya lihat di berita itu tidak ada bantahan dari DPP. Bantahan itu muncul dari ketua terpilih berdasarkan SK ini Pak Basir kan begitu kan, yang katanya sebagian PAC-nya tidak masuk sipol dan sebagainya begitu ya. Oke lah, itu klarifikasi kan begitu ya. Hanya saja begini Mbak Talita, ya memang saya tidak tahu internalnya P3 itu, cuman ketika Mustab itu menghasilkan sesuatu, itu mestinya itu dihargai. Kenapa? Karena konflik partai itu tidak pernah berdampak baik bagi partai itu. Saya kemarin bulan April itu melakukan survei, saya kan juga punya lembaga survei ya, saya melakukan survei, di survei saya itu P3 mengalami penurunan sekitar 1,5%. P3 hari ini itu kan sekitar 4,6 sekian persen dari perolehan kursi kemarin itu. Nah kemarin saya survei itu sekitar ketemu 3,2% berapa gitu. Baik. Artinya ada penurunan lah ya, penurunan suara. Ini kalau berlarut, ini bisa membahayakan P3 itu sendiri. Karena begini sebenarnya, konflik di partai itu kan muncul karena beberapa faktor ya. Saya tidak tahu ini faktor yang mana. Cuman satu mungkin biasalah di politik itu ada persaingan kepentingan terkait kepemimpinan, kan begitu ya. Nah biasanya ini karena kepemimpinan yang oligarkis, yang karena kelompok ya ini barisannya dari DPW gitu kan, ya ini yang dipilih gitu, ini tidak barisan DPW, ini tidak usah dipilih gitu. Nah ketika persaingan kepentingan ini terjadi, nilai-nilai regulasi itu kan ditabrak karena persaingan kepentingannya. Yang kedua, konflik di partai bisa muncul karena tidak matangnya para pemimpin di partai dalam menerima realitas. Ini sering terjadi. Yang secara nasional kemarin kita diramaikan gitu kan dengan partai-partai besar itu kan sampai gugat-menggugat dan sebagainya. Karena ketika realitanya yang menang si A gitu ya, si B tidak mau terima, ya si B ini melakukan manuver-manuver politik, tidak ada kematangan lah ya. Terus yang ketiga mungkin karena ini yang menjadikan di survei saya itu mungkin menurun, tidak bisa memilah mana kepentingan strategis dan taktis. Urusan kekuasaan itu kepentingan taktis, Mbak. Tapi urusan partai menjadi besar itu strategis. Mestinya konflik tidak perlu terjadi ketika misalkan Mustab sudah memutuskan ini gitu kan. DPP kemudian memberikan keputusan yang sama dengan hasil Mustab. Kan tidak ada konflik. Artinya ketika tidak ada konflik, yang faktor ketiga dari konflik ini hilang. Jadi ketika faktor ini hilang, masyarakat itu percaya. Karena ketika ada konflik di partai, yang paling bahaya itu adalah kepercayaan masyarakat menurun. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan berikut ini. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Nasional NTV.
Baik, selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV dan masih bersama saya Talita Diva, dan sekarang saya masih berbincang bersama keempat narasumber kita yang luar biasa di hari ini, dan mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan saya kepada Kang Syauki di sini selaku pengamat politik. Saya akan menanyakan kembali sebenarnya apa yang akan terjadi apabila gejolak internal yang terjadi dalam partai P3 Banyuwangi ini dibiarkan begitu tanpa adanya penyelesaian. Ya, tadi kan saya menjelaskan Mbak ya, tiga faktor ya yang bikin konflik di partai itu. Tapi ada lagi satu faktor yang ini cukup berbahaya sebenarnya. Apa itu? Campur tangan pihak luar, pemerintah. Kita setahun kemarin itu menyaksikan bagaimana ada pihak luar mengobok-obok satu partai besar gitu kan. Sampai hari ini belum selesai loh itu ya, sampai hari ini belum selesai. Saya berharap konflik di DPC P3 ini tidak ada campur tangan. Karena selagi konflik itu muncul dari tiga hal tadi, itu masih bisa diselesaikan di internal lah. Tapi kalau ada campur tangan dari luar, misalkan ada pihak luar yang menginginkan P3 Banyuwangi itu bubar atau tidak punya suara atau gimana, ini susah ini. Ini susah, karena kepentingannya sudah beda dengan kepentingan partai itu sendiri sebenarnya. Nah, kalau masih dalam batas tiga tadi itu, karena kepentingan di dalam, karena mungkin ketidakmatangan para pengurus dan sebagainya, itu masih bisa dibicarakan. Sedangkan dampak konflik itu sendiri sebenarnya kalau saya rumuskan ada tiga sebenarnya, Mbak. Pertama, inkonsistensi. Sebenarnya partai politik itu kan tugasnya menyelesaikan konflik masyarakat. Benar. Bukan mereka yang berkonflik gitu ya. Benar. Tapi menyelesaikan konflik masyarakat. Melalui apa? Perwakilan. Kita kan negara dengan demokrasi perwakilan begitu ya. Wakil-wakil di DPR. Nah, kalau di internal partai sendiri konflik, masyarakat ini kan bingung gitu loh. Jangan jauh-jauh konstituen sudah. Ranting dan PAC sudah bingung gitu loh ketika ada konflik di tingkat partai itu. Itu dampak yang pertama, inkonsistensi. Yang kedua, dianggap mencederai demokrasi. Maka para pegiat demokrasi itu kan melihat bahwa partai ini tidak bisa dijadikan contoh gitu, tidak bisa dijadikan teladan. Terus yang ketiga, yang paling baik tadi itu, kepercayaan masyarakat menurun. Tadi saya sampaikan bahwa survei saya kemarin di bulan April itu P3 menurun hasil suaranya. Saya tidak tahu survei yang lainnya, bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Tapi sejauh saya melakukan riset itu jarang sekali berbeda, paling selisihnya dengan lembaga lain itu antara 0,1 sampai 2% maksimal itu ya. Artinya kalau kepercayaan masyarakat tidak bisa segera diperbaiki, ya tidak menutup kemungkinan, dan itu jangan sampai terjadi P3 bisa jadi 2 kursi gitu. Dan itu pernah terjadi di sebelum-sebelumnya P3 ini. Jatah kursi dalam bangku DPRD sendiri mengurang gitu ya? Ya itu istilahnya mutatis mutandis Mbak, secara otomatis itu ya. Sebab akibatnya seperti itu. Jadi ya harus segera ada, mungkin pertama ya rekonsiliasi dengan para pihak gitu ya. Jadi hilangkanlah semua egoisme itu. Tadi saya tanya Pak Samsul kayaknya sangat legowo. Artinya ya saya tidak mengatakan seorang itu bagaimana, tapi sikap ini jarang dimiliki gitu. Yang ada itu di mana-mana ketika konflik kepengurusan kepemimpinan terjadi, ketika mereka dikalahkan, mereka melakukan sebuah langkah-langkah hukum gitu. Karena memang negara menyarankan dan beri orang untuk itu gitu. Langkah hukum dilakukan, tapi beliau tidak, karena beliau masih berpikir kebesaran P3 gitu ya. Dan ini bagus sebenarnya. Jadi sikap ini kalau bisa diteladani oleh PAC itu bagus. Tapi saya tidak tahu apakah PAC-nya bisa menerima, karena kan Pak Samsul ya Pak Samsul sendiri, PAC sendiri. Benar. Mereka punya sikap sendiri kan begitu kan. Baik. Nah, itu partai begitu. Nah, kalau bisa menjaga kondusivitas di internal, saya yakin P3 ini tetap akan nempat, bahkan kalau kemudian tetap saling bahu-membahu, mungkin ada kesepakatan. Politik itu kan seni ya, politik is an art kan gitu kan, seni. Seni dalam apa? Seni dalam komunikasi, seni dalam membagi kekuasaan. Misalkan begini, contoh ya. Ya sudah, saya terima Pak Basil jadi ketua DPC gitu kan. Cuman jatahnya yang di DPR untuk ini biar saya dan teman yang ngurus, itu kan bisa saja selesai gitu loh. Ini kan politik kan soal bagi-bagi. Kalau tidak bagi kekuasaan, ya bagi pendapatan. Kalau bagi pendapat tidak mungkin lah kan gitu kan. Ya itu kan politik kan Mbak. Intinya di situ sebenarnya. Artinya akan selalu ada solusi di setiap masalah begitu ya Bapak? Ya kalau ada solusi, Pegadaian saja kan selalu memberikan solusi kan, tanpa masalah kan begitu kan, apalagi partai politik kan begitu ya. Tergantung bagaimana cara partai P3 sendiri menyikapinya begitu. Saya yakin mereka ini orang-orang yang sudah matang di politik, Pak Basil, Pak Samsul. Baik, cukup mungkin langsung akan berdua saya selesai insyaallah. Lemparkan kepada Bapak Bahrudin di sini, apakah ada langkah rekonsiliasi di tahun 2024?
untuk menangani gejolak politik yang memang sekarang sedang hangat di Partai P3 Banyuwangi ini sendiri? Yang pasti ada, dan saat ini sudah mengawali rekonsiliasi. Dalam Artinya bentuk apa? kehadiran Bapak Samsul di tengah-tengah kita dan beliau hadir awalan, ini salah satu bentuk dari makna hadis Nabi, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu bisalasih layalin fayaridu hadza wa yaridu hadza wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Pak Samsul sudah memulai salam. Jadi kami sangat memberi apresiasi kepada beliau. Beliau adalah guru kami. Beliau adalah sikap, perilaku beliau. Kami PAC 10 tahun. Beliau sebagai DPC 10 tahun. Jadi banyak belajar kepada beliau. Dengan adanya momen saat ini, artinya islah itu sudah dimulai. Selanjutnya nanti, karena di P3 itu ada majelis syar'i, di mana di majelis syar'i itu sendiri kiai-kiai khos yang ada di dalamnya. Mungkin dengan cara beliau untuk mengislahkan beliau itu. Baik. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Baik, mungkin pertanyaan yang sama akan saya ajukan kepada Bapak Samsul. Apakah ada langkah rekonsiliasi di tahun 2024 ini? Mengingat tadi kan Bapak sudah menyebutkan bahwa memang Bapak peduli betul dengan keberlangsungan Partai P3 Banyuwangi ini sendiri. Jadi apakah ada langkah rekonsiliasi? Ya, dan bentuknya yang seperti apa? Pertama saya menyampaikan terima kasih pandangannya Adinda. Dinda Syauki ini kalau secara umur dan di kancah politik memang satu angkatan di bawah saya. Begitu. Tadi kajian-kajiannya dan analisisnya memang betul apa yang disampaikan itu, dan kaitannya dengan menuruti emosi, menuruti tentang jabatan, saya kok tidak terlalu berharap akan itu semua. Yang paling pokok bagi kami dan jajaran kami, bagaimana P3 itu betul-betul eksis dan semakin besar di tahun yang akan datang. Salah satu bentuk kalau saya itu mengawali sebagaimana disampaikan oleh Adinda Bahrudin ini, saya sudah mengawali itu. Saya mengawali ketika dalam momentum-momentum 2 hari setelah musyab, saya kontak kepada saudara saya yang namanya Pak Wasil. Tretan, saya kepingin ketemu. Saya masih ada acara di luar. Oh, oke. Begitu. 3 hari berikutnya saya kontak lagi. Akhi, saya perlu ada yang perlu duduk bareng dengan saya. Ternyata nanti dulu saya masih ada. Ya sudah, sampai saya ketemu di Bali, dia ya hanya sebatas sehilu saja. Saya kemarin ketika ada acara di beberapa tempat, saya selalu mengawali karena saya eman dengan partai ini. Ketika tadi disinggung kaitannya dengan 18 PAC itu, kami tetap menganjurkan kepada teman-teman harus solid dalam bingkai P3. Silakan Anda mau berekspresi kayak apa, tapi ekspresinya tetap ada dalam bingkai P3. Saya dalam konteks yang disampaikan oleh Dek Syauki tadi, saya bangga. Apakah kira-kira P3 ke depan itu akan semakin kecil? Menurut saya sedikit berbeda. Menurut saya justru P3 dengan konflik ini, dengan perbedaan ini, yang penting perbedaannya masih dalam bingkai P3. Saya yakin P3 itu akan semakin besar. Karena saya dengan jajaran kami akan bergerak untuk bersatu untuk membesarkan P3. Baik. Mas Basir dengan pendatang-pendatang barunya, dengan pendatang-pendatang saya juga, dia akan menggalang kekuatan untuk membesarkan P3. Kalau yang ini kemudian menjadi satu, ya syuddu ba'duhum ba'do, liyattakhidha ba'duhum ba'don sukhriya, kami yakin P3 itu tidak semakin kecil tetapi ke depan akan semakin besar. Dan kita kan tahu bahwa Bapak Samsul ini kan di media vokal sekali untuk menolak keputusan ini, dan bagaimana sekarang dalam keputusan tersebut, bagaimana pandangan Bapak Samsul sendiri terhadap kepengurusan saat ini? Bagi saya tidak menolak, tetapi saya bangga ketika saya harus beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan kepada seluruh jajaran. Karena kami sudah menyampaikan berbagai media, baik medsos melalui WA dan seterusnya, tidak kemudian mendapatkan perhatian dan respon. Kemudian kami mencoba dengan cara begini, mungkin karena ini disaksikan oleh sekian banyak orang, dan semua orang akan memberikan penilaian, oh ternyata memang demikian adanya. Biar
orang-orang yang ada di DPW, di DPP itu tahu persis, oh memang demikian adanya. Kami harap dengan kayak begini ini ada ingatan yang kemudian teringat, oh iya memang prosesnya kayak begitu. Jadi saya bangga dengan kayak begini karena beramar ma'ruf nahi mungkar gitu. Benar sekali, dan mungkin kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan berikut ini. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional NTV. Baik, selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV. Masih bersama saya Talita Diva dan saya masih berbincang bersama 4 narasumber kita yang luar biasa di hari ini. Dan untuk menyudahi obrolan kita secara umum ya di sini, saya akan bertanya kepada Kang Sauki di sini, apakah ada jalan tengah ataukah ada saran dari Bapak sendiri untuk menyikapi konflik yang sudah terjadi di antara Partai P3 Banyuwangi ini sendiri? Silakan. Nggak perlu dari saya sebenarnya, karena P3 sendiri sudah berpengalaman untuk itu. Kemarin ketika Rakernas mungkinnya, itu kan Pak Suharto Monoarfa mengundang Pak Jan Faridz gitu kan, dan beliau ini kan Pak Jan Faridz orang yang pernah dicederai kan begitu kan oleh partai ini sendiri begitu ya. Yang dari beliau terus turun ke Pak Jemat ya waktu itu ya, tapi kemudian kan kalah gitu ya. Yang menang akhirnya Pak Suharto Monoarfa. Artinya politik itu soal bagaimana kita, tanda kutip ya, memanipulasi media. Jadi ketika media itu bicara framing Mbak ya. Jadi ketika di media itu Pak Suharto Monoarfa dengan Pak Jan Faridz itu saling bercanda, guyon, enak, itu semua kubu selesai. Kita tidak usah bicara konstituen dulu lah, bicara sampai ke bawah kepengurusan, itu selesai. Orang-orang Pak Jan Faridz yang mungkin kecewa dengan Pak Suharto Monoarfa itu juga sudah dingin lah, kan gitu kan hatinya. Jadi hari ini saya kan Pak Samsul juga punya kubu, juga punya barisan yang bisa dibilang tidak sedikit. Dan dengan kekuatan SK yang dimiliki, Pak Basir juga bisa mengelola partai dan mengatur partai secara legal. Dan bila bisa membangun kubu, entah kubu baru, entah merekrut yang lama begitu. Salah satu pada konsultasi yang paling awal semestinya, dan itu ya saya tidak tahu apa yang terjadi di internal Pak Basir ketika Pak Samsul beberapa kali itu menyampaikan keinginan untuk bertemu ya. Ya memang ketika konflik itu kan orang mau ketemu itu kan berpikir 1000 kali. Ini ada apa, mau apa, gimana. Ya rasa takut, rasa tidak enak, atau mungkin gimana ngomongnya kan gitu kan. Dan kita tidak bicara benar salah di sini, kita bicara menang kalah. Di sisi lain Pak Basir sudah merasa menang begitu kan. Nah, kalau memang ingin P3 besar, menurut saya semua orang di P3 itu harus tahu bahwa di antara Pak Samsul dan Pak Basir tidak ada masalah. Bagaimana caranya? Ya bikinlah acara bersama yang diliput media gitu kan, gathering. Halal bihalal sudah belum Pak P3? Sudah. Halal bihalal 2 kali tidak apa-apa. Gitu kan. Itu begitu kan nanti, dan mungkin dari Majelis Syar'i tadi mempertemukan keduanya yang diliput media dan tidak ada masalah. Terus Pak Samsul juga punya komitmen, kemudian beberapa PAC juga ikut. Saya rasa kalau itu betul-betul bisa dilakukan, selesai urusan konflik itu Mbak. Tahap awal selesai. Sederhana itu sebenarnya. Jadi cuman kan ini kan intinya mempertemukan Bapak Samsul di sini kan Bapak Basir begitu ya? Iya, tapi tadi itu Mbak, ada faktor kedua dari konflik yang saya sampaikan, kematangan dalam menerima realitas gitu loh. Nah, kalau yang satu legowo, kadang yang satu belum legowo. Atau yang satu sudah merasa gentle dengan sikapnya, yang satu merasa priori, merasa lebih unggul dari yang lainnya. Kalau itu terjadi, tidak akan pernah ketemu. Baik.
Baik, jadi terima kasih atas saran yang sudah diberikan oleh Kang Syauqi sendiri. Jadi kita kan tahu sendiri bahwa di Jawa Timur terdapat 6 kabupaten yang memiliki konflik yang sama begitu. Jadi mungkin apabila di Kabupaten Banyuwangi sendiri ini berhasil menyelesaikan konflik yang sudah terjadi ini dengan rekonsiliasi yang sudah diupayakan, mungkin kita bisa menjadi percontohan bagi kabupaten-kabupaten lainnya. Jadi mungkin saya akan tanyakan kesiapan dari ketiga narasumber dan pengurus Partai P3 Banyuwangi ini sendiri. Dari Bapak Bahrudin, apakah siap? Sangat siap. Bapak Syamsul sendiri, apakah siap? Membesarkan P3 itu bagi saya menjadi kewajiban. Begitu. Ya, sehingga di dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi P3 sampai pemilu-pemilu berikutnya itu menjadi kewajiban bagi kami. Jadi oleh karenanya kalau ada prasyarat yang perlu diawali dengan rekonsiliasi, sebenarnya awal sudah kami sampaikan bahwa saya adalah orang yang harus mengawali terkait dengan rekonsiliasi itu. Luar biasa sekali Bapak. Karena saya sudah dibesarkan di P3 ini begitu. Jadi Bapak siap dan legowo ya Bapak? Pasti begitu. Selalu Tetapi begitu. harus ada win-win solution. Harus ada jalan tengah dan harus ada apa yang kemudian bisa kami tawarkan kepada seluruh khalayak konstituen, pengurus Partai Persatuan Pembangunan yang ada di bawah. Luar biasa sekali. Dan saya akan lanjutkan ke Bapak Taqiyuddin. Apakah siap Bapak? Gini Mbak, sederhana saja sebetulnya itu kan. Ya. Yang saya paham itu ketika kita bicara tentang kepentingan kelompok, itu kepentingan pribadi itu harus hilang. Begitu. Iya kan begitu kan ya? Iya benar sekali. Kalau kita ini bicara kepentingan golongan, kepentingan kelompok pun juga harus hilang. Demikian pula ke strata yang paling atas itu. Ketika kita bicara kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, misalkan suatu contoh ya, itu kepentingan golongan, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, ya harus musnah sudah. Nah, sekarang persoalan yang ada di sini ini kita ya P3. Kalau saya melihatnya itu tidak ada masalah. Oh, begitu. Tidak ada persoalan. Kalaupun ada persoalan secara teknis mungkin itu ya mungkin akibat daripada multitafsir kita saja terhadap sebuah persoalan yang ada di situ kan. Sesungguhnya kalau kita ini bicara kepada yang lebih besar skopnya begitu, rekonsiliasi itu sudah awal-awal ada P3 itu selalu dan senantiasa menjadi framing kita dalam melakukan kegiatan berpartai. Rekonsiliasi secara akidah, rekonsiliasi secara langkah politis, taktis, strategi dan lain sebagainya itu kan. Jadi nggak ada masalah, sehingga kalau misalkan ada tawaran rekonsiliasi semacam itu, ini betul apa katanya Bapak Pak Samsul itu tadi sudah. Jadi sudah siap ya Bapak? Tidak ada masalah sudah. Itu kan hanya persoalannya sekarang ini untuk ke depan kayak apa, ini yang paling terpenting. Baik. Iya, jadi siap mempertahankan partai itu, begitu Bapak? Siap. Lah, ya alasannya tidak siap itu kita apa? Orang kita saudara jadi dengan beliau ini. Intinya Bapak Taqiyuddin juga siap. Tidak ada masalah, karena memang tidak ada masalah sekali. di P3. Jadi 3 pengurus Partai P3 Banyuwangi ini sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan rekonsiliasi partai sendiri. Ya. Baik. Ada win solution. Jadi ada penawaran. Luar biasa sekali ya. Berbasis Islam itu begini. Ini kan akhir salamnya. Itu ada pendapat begini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq gitu kan. Walaupun kita berkonflik, hubungan kita tetap asik kan begitu kan. Gitu kan. Gitu enaknya partai berbasis Islam seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Baik, itu tadi obrolan kita bersama 4 narasumber yang luar biasa di hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada 4 narasumber kita yang sudah berkenan hadir dalam program acara Dialog Nasional NTV di hari ini. Dan kita akan lanjutkan obrolan bahasan kita di lain hari lagi mungkin apabila ada kesempatan. Jadi pemirsa NTV yang ada di rumah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.